Lah, sekarang adakah yang merasa malu ketika berdasi, ketika naik mobil, maaf kata ya, yang inventaris dari negara, lalu kita berpikir bahwasanya ini uang didapat dari devisa TKI yang di luar negeri, yang dimana penderitaannya di sana sampai dengan, maaf kata ya, pecaking jojo luntaking ludiro, entah kayak apa nasibnya sebagai tukang kosek WC. Iya Mbak, Salam mulia. kemarin di konten Kidung Tuntutan Sabtu Palon itu kan panjenengan di tengah-tengahnya menyebutkan bahwasanya kita harus kembali kepada jiwa Majapahit. Nah ini unik ini karena saya baru mendengar istilah yang selugas seperti itu. Yang menjadi pertanyaan saya adalah jiwa Majapahit yang panjenengan maksud itu yang seperti apa Mbak? Tapi uluk salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Wong wilahing jati nugoni jati luluh nusantara tabe uluk salam mulia. Ya, jiwa yang berkata manusia ya berkata jiwa. Kalau jiwa manusia dalam arti bangsa, dalam arti negara, itu otomatis jiwa warga negara atau jiwa masyarakatnya atau jiwa penduduknya begitulah, terbentuk kepada sebuah komponen satu kesatuan jiwa gitu. Semestinya kembali lagi kepada sebuah kumparan atau komponen satu kesatuan jiwa. Nah ini yang perlu kita pahami ya, menurut saya antara dalam ya, mohon maaf yang semaaf-maafnya, dalam Pancasila itu semestinya kesatuan Indonesia, bukan persatuan. Ini tapi saya pendapat gitu, kalau boleh. Lah bedanya apa? Maksudnya selisihnya di mana antara kesatuan? Kalau kesatuan kan komponen gede. Tapi kalau persatuan ya persatu, namanya persatuan dan kesatuan. Lebih baik persatuannya dijadikan satu saja, kesatuan menyatu maksudnya. Ini sih sebuah itulah, saya berkaitan dengan ya, saya kan punya hak untuk mengungkapkan isi hati, bukan berarti saya akan mempunyai program yang seperti yang apalagi makar ya, apalah kita, apalah daya saya akan mengatakan sebelum kita berbicara jiwa Majapahit, ada lebih baik atau alangkah baiknya manakala kita memahami apa sesungguhnya Majapahit. Kalau dalam literasi yang sudah saya pernah membaca waktu SD itu, jadi pada singkat cerita itu ketika Raden Wijaya bersamaan dengan para pendukungnya ya, Arya Wiraraja dan sebagainya, bertapa di hutan tarik. Saya pernah membaca pokoknya itu ada buah maja yang nampaknya itu segar dimakan, ketika dibuka rasanya pahit. Pohon maja itu loh, pohon maja kan itu. Nah ini kalau menurut saya mengatakan jiwa Majapahit itu juga bukan sembarang berkata-kata maksudnya. Saya berkata jiwa Majapahit itu mungkin di antara sekian banyak orang, barulah beberapa orang saja di antaranya adalah saya yang mengatakan secara lugas kita mesti kembali kepada jiwa Majapahit. Saya akan memetik kata Majapahit yang bukan dari alur cerita sederhana atau legenda atau dongeng terwujudnya keraton Majapahit karena memelatok itu membelah ya, membelah buah maja lalu dimakan rasanya pahit. Itu ya saya tidak membantah, saya tidak menyanggah, itu juga merupakan pondasi karena wujud buah maja itu juga ada gitu loh. Jadi saya akan mengatakan kalau Majapahit saya mengartikan adalah majas. Nah, dalam arti majas kalau dalam bahasa Indonesia itu kan bahasa kiasan lah. Majas itu merupakan bahasa kiasan atau gaya bahasa yang berfungsi menghidupkan sastra
serta punya konotasi tertentu. Itu kan. Artinya saya akan mengatakan jiwa Majapahit itu tidak akan mengatakan sesuatu yang terang-terangan, Mas. Artinya begini. Ketika saya pernah cerita, ketika saya dicegah ya atau tidak diperbolehkan memakai cincin, itu melalui literasi atau cerita yang bahwasanya dulu pernah ada cerita orang memakai cincin tapi jarinya itu membengkak sampai satu pisang Ambon begitu. Artinya ini tindakan preventif atau pencegahan agar kita tidak terfokus dalam menghias diri, gitu loh. Lah, begitupun jiwa Majapahit yang saya katakan, majas itu adalah jenis kata kiasan, ya, yang bisa melambungkan atau bisa memberikan, yang bisa mengkritisi segala sesuatu, ya, dalam kehidupan ini, yang tentunya demi kebajikan bersama. Ya, sekali lagi saya mengatakan bahwasanya majas yang dimaksud ya adalah sumber daripada sumber olah jiwa, olah rasa bangsa Indonesia ini. Sekali lagi saya mengatakan bangsa Indonesia ini adalah ahli olah jiwa, sehingga kata-katanya itu dalam sebuah kata tertentu atau banyak pengibaratan dan pengisaratan dan tidak mengakui dan tidak pula apalagi ingin diakui, maksudnya tidak menonjol-nonjolkan, dalam arti begitu, tidak menonjol-nonjolkan dirinya, bahwasanya dirinya itu orang bisa, orang tahu, orang ngerti, ini nggak mau ditonjolkan, Mas. Bahkan tidak mau menonjolkan, apalagi ditonjolkan dan menonjolkan itu tidak mau. Ingin populer, ingin diakui atau ingin mengakui, itu tidak berkonotasi ke arah situ. Kalau bangsa Indonesia asli, khususnya Nusantara Jawa ini, ya, olah jiwanya itu memang betul-betul luar biasa. Artinya yang dikatakan luar biasa ini di luar kebiasaan dalam olah jiwa bangsa-bangsa lain. Saya mengatakan demikian, dasarnya adalah secara kitab tulus, kesadaran, ya, dan kitab tulis yang menyebutkan bahwasanya Hana sampai dengan Batanga menyadari sepenuhnya ya awal, ya akhir daripada kehidupan di muka bumi ini, sehingga cenderung kepada bukan olah pikir, bukan olah nafsu, tapi cenderung kepada olah jiwa. Lah ini yang saya mengatakan bahwasanya Majapahit itu adalah jiwa yang betul-betul berkonotasi kepada kebajikan, Mas. Artinya jiwa Majapahit adalah jiwa kebajikan. Jiwa kebajikan itu tidak akan membenar-benarkan yang benar dan tidak akan menyalah-nyalahkan yang salah. Tapi telakuke itu gimana itu? Menerima kesemuanya, lalu bagaimana kita berbuat kebajikan. Berbuat kebajikan yang dimaksud adalah bukan kebenaran. Artinya kedudukan kebajikan adalah keselarasan daripada benar dan salah, lalu kita seksama membuat kebajikan demi terwujudnya peri kemanusiaan yang adil, yang seimbang, dan keberadaban manusia itu artinya tertata dengan betul-betul beradab, bukan semata-mata gila puja. Jadi begini, intinya bukan mengejar predikat, namun mengejar harkat dan martabat, itu pun bukan di mata manusia, namun di mata alam dan di mata Tuhan Yang Maha Esa. Ini yang perlu dipahami. Makanya saya mengatakan jiwa Majapahit itu adalah jiwa ahli ulah jiwa, ulah rasa. Ini yang saya maksud. Ya, ketika manusia sudah ahli ulah jiwa, ulah rasa, tidak akan mengaku benar dan tidak pula akan membenar-benarkan atau menyalah-nyalahkan. Ya, artinya dalam jiwa yang luhur. Ya, artinya saya mengatakan manusia yang luhur itu manusia yang melakukan kesalahan dan mau memperbaiki kesalahannya. Ini dalam topik umum. Ya, namun kalau Jawa, manusia yang luhur itu manusia yang telah melakukan salah dan mengakui kesalahannya dan mau memperbaiki dalam artian
itu keseksamaan, mementingkan kepentingan orang umum, artinya meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan tanpa pamrih apapun. Ini jiwa Majapahit yang saya maksud. Artinya jiwa Majapahit adalah jiwa majas. Sekali lagi, dalam kata saya, jiwa Majapahit adalah jiwa majas, yang jiwa yang tinggi, yang menempatkan harkat dan martabat manusia di atas segala-galanya secara seksama dalam membangun dan mengolah rasa. Intinya, sakitnya orang lain, sakitnya bangsa ini, sakit satu saja adalah sakit seluruh bangsa. Ini yang saya maksud. Makanya ketika saya kemarin dalam konten itu mengatakan bahwasanya jiwa Majapahit itu ya akan merasa takut ketika tidak bisa membantu orang dalam perjalanan. Kalau sekarang, maaf kata bukan saya mencela, akan merasa takut apabila membantu orang di perjalanan atau dalam perjalanan. Dalam perjalanan yang dimaksud adalah dalam perjalanan hakikat atau orang melakukan spiritual, dan dalam perjalanan syariatnya adalah orang yang betul-betul dalam perjalanan menuju ke suatu tempat. Ini yang saya maksud jiwa Majapahit. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Namun saya perlu mengatakan yang bahwasanya saya pernah mendapat petunjuk mengapa saya mengatakan jiwa Majapahit. Ya, kalau aliran ketuhanan, saya tidak mengatakan agama, aliran paham ketuhanan tertentu, ya, kita meyakini bahwasanya Tuhan itu bukan aliran. Saya meyakini seyogianya, ya, tidak perlu dialir-alirkan tuh, karena Tuhan bukan aliran. Sebab Tuhan, kasih Tuhan inilah yang mengaliri seluruh sendi kehidupan. Ini merupakan pendapat juga boleh lah. Saya non literasi ya, ini ya, artinya saya mengatakan non literasi. Jadi kalau aliran ketuhanan rata-rata mentok kepada keesaan Tuhan. Nah, kalau saya mengatakan tauhid nanti, wah itu sudah diflot oleh aliran tertentu ya. Saya mengatakan bahwasanya aliran ketuhanan munggutul itu hanya sampai kepada mengesahkan Tuhan, ya. Ya, saya tidak menyinggung kerana aliran tertentu ini. Saya hanya mengatakan, jadi aliran ketuhanan munggutul kepada mengesahkan Tuhan. Namun orang Jawa, ya, orang Jawa khususnya Nusantara pada umumnya mestinya dan bahkan mengharuskan pada dulunya itu kepada sampai kepada, kalau saya mengatakan bapaknya tauhid keliru lagi malah ya. Ya, sampai kepada induknya keesaan Tuhan. Induk keesaan Tuhan yang dimaksud adalah jiwa besar. Kalau istilah Gus Dur itu apa ya? Pluralisme apa ya? Nah, jiwa pluralisme inilah jiwa Majapahit. Tidak memandang suku, agama, dan ras, namun peri kemanusiaan yang nyata. Sehingga ngukur rasaning lian koyo rasaning diri pribadi. Ya, ngukur rasaning lian dia koyo ngukur marang rasaning diri pribadi. Kalau mereka sakit, kita pun ikut sakit. Nah, kalau saat ini menurut saya, saat ini kita sangat jauh dari jiwa Majapahit. Berapa orang Indonesia yang atas konsep yang akan lebih meningkatkan harkat dan martabat secara ekonomi, ya, sekarang telantar di negeri orang. Sampai ada yang terlunta-lunta, sampai ada yang tidak jelas kabarnya. Lalu siapa bangsa ini yang merasa kehilangan? Ya kan? Padahal dia mendapat stempel, katanya adalah pahlawan devisa. Lah, artinya kesatuan dari para pelancong, para pekerja Indonesia, TKI gitu aja lah. Para TKI ini kan nggak main-main, Mas. Perjuangan untuk bangsa untuk saat ini adalah pahlawan devisa. Lah, sekarang adakah yang merasa malu ketika berdasi, ketika naik mobil, maaf kata ya, menaik mobil yang inventaris dari negara, lalu kita berpikir bahwasanya ini uang didapat dari devisa TKI yang di luar negeri,
yang dimana penderitaannya di sana sampai dengan, maaf kata, luntaking ludiro, ya, pecaking jojo luntaking ludiro, entah kayak apa nasibnya sebagai tukang kosek WC dan sebagainya, lalu dia akan merasakan seperti itu, apa, malu kepada dirinya. Adakah yang demikian? Ini yang dimaksud jiwa Majapahit, di antara yang dimaksud jiwa Majapahit. Sehingga jiwa Majapahit ini memang akan saya yakin akan terpulihkan yang secara seksama nanti Rumongso Handarbeni tidak Rumongso memiliki. Berbeda antara Rumongso Handarbeni dan Rumongso memiliki. Kalau memiliki, ya maaf kata, tidak pedulilah utang negara itu berapa. Ya, yang penting kita bekerja, dan itu katanya sudah mendapat pahala lagi, mendapat ganjaran. Nah, tapi kalau jiwa Majapahit mencari kekayaan untuk negara, bukan mencari kekayaan di dalam negara. Bisa dipahami inilah. Saya rasa anak kecil pun ya bisa menjabarkan ini. Sekali lagi saya mengatakan, mencari kekayaan untuk negara, ya, bukan mencari kekayaan di dalam negara. Semestinya, maaf, sekarang dengan tragedi atau kejadian corona ini, kalau kita mau introspeksi, mawas diri, berapa banyak pegawai yang memakan gaji buta? Ya jelas ya, berapa banyak kita yang memakan gaji buta? Contoh soal, sekarang kalau guru kan hanya virtual apa ya? Ya kan? Gaji buta enggak itu kalau kita mau menghayat, ya. Namun konsekuensi negara juga telah memenuhi. Lalu konsekuensi daripada masyarakatnya, daripada yang menerima gajinya itu, akan seperti apa? Tanggung jawabnya ini yang dikatakan jiwa Majapahit. Intinya jiwa Majapahit itu jiwa besar, jiwa yang pluralisme, ya, jiwa yang mengukur rasanya sesama seperti diri kita, sehingga tidak mau, ibaratnya maaf kata, meletakkan tanggung jawab, ya, makan tanpa ada pertanggungjawaban. Ini jiwa Majapahit, ukur rasaning lian, koyong ukur rasaning pribadi, sehingga dalam posisi yang demikian, ya, negara kena wabah dan sebagainya, semua akan mau berkorban untuk negaranya, ya, tidak mengorbankan negaranya, namun akan berkorban untuk negaranya agar bisa bangkit, menasionalisasi, ibaratnya rasaning lian koyo rasaning pribadi, rasaning negara yo rasaning warga negaranya. Demikian, terima kasih.